Saya ingin mengatakan begini. Ini sekarang ini kebencian terhadap Nasrani lagi membara ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Profesor Kiai Buya Sakur mengingatkan kita semuanya bahwa sekarang ini kebencian terhadap kekristenan itu sangat marak sekali Bapak Ibu, atau bisa dikatakan bahwa semakin hari semakin membara. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Buya Sakur ini sangat benar sekali, bahwa apa yang kita rasakan ya selama ini sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan sekali Bapak Ibu. Ketika kita beribadah kita dihadang, diintimidasi. Ketika kita mau bangun gereja itu izinnya dipersulit ya. Bahkan ketika gereja itu sudah berdiri ya, tiba-tiba ada orang yang mau merusak, merobohkan, bahkan membakar Bapak Ibu ya. Sungguh miris sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Saya ingin mengatakan begini. Ini sekarang ini kebencian terhadap Nasrani lagi membara ini. Termasuk saya juga sering dibully. Ceramah Anda hebat, tapi yang senang orang Kristen. Sebaiknya Anda jangan jadi mubalik, jadi pendeta aja. Gitu. Gara-gara saya menceritakan bahwa ketika Fathu Makkah, para sahabat menghancurkan gereja, berhala-berhala, masuk dalam Ka'bah, gambar-gambar berhala dihapuskan, dan Nabi Muhammad menutup gambar yang ada di dalam Ka'bah itu. Silakan dihapus, yang ini jangan. Begitu dibuka, ternyata dalamnya adalah gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Itu geger saya dikapir-kapirin. Dikiranya saya mengarang, dikiranya karangan saya. Itu tempatnya di Mabes Polri, nggak mungkin kita saya baca bukunya dong, habis waktunya gitu. Tapi akhirnya ya saya kirimkan ke MUI, ke Pak Sekjennya ya. Kitab-kitab rujukan saya itu antara lain adalah Akhbarul Makkah lil Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam lil Imam siapa itu Ibnu Hisham, dan kemudian juga Fathul Bari Syarah Imam Bukhari, dan satu lagi ada, itu banyak puluhan kitab yang menceritakan itu. Saya kira hanya 4 aja. Jadi karena mereka baru baca sejarah Islam Khulasatu Nurul Yakin, dikiranya cuma itu sejarah itu yang lain dibaca. Padahal kitab-kitab itu ada semua di rumah Kiai itu. Berarti dibaca nggak kitabnya? Ya udah, selesai gitu masalahnya nih. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Sungguh luar biasa sekali ya, ceramah dari Profesor Kiai Buya Sakur, yang mana tadi dia mengingatkan kita semuanya bahwa sekarang ini kebencian terhadap kekristenan itu sungguh membara, atau bisa dikatakan bahwa semakin hari semakin meluas Bapak Ibu ya. Bahkan Kiai Buya Sakur sendiri pernah juga dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, hanya karena Kiai Buya Sakur membongkar sebuah kebenaran bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung Bunda Maria sedang mengenyam Nabi Isa. Dan tentunya semua orang pada saat itu kaget dan terkejut ya mendengar hal itu, karena selama ini ya itu semua disembunyikan oleh para ustadz-ustadz yang lain ketika mereka berceramah. Tetapi sungguh luar biasa sekali ya, Profesor Kiai Buya Sakur ini dia tidak sungkan ya, atau dia tidak takut ya untuk membongkar itu semuanya, dan dia sampaikan itu kepada publik ya. Makanya pada saat itu banyak orang yang tidak paham atau tidak mengerti, dan mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Buya Sakur ini adalah sebuah kebohongan. Tetapi ternyata Bapak Ibu bahwa ketika dia dipanggil ya oleh kepolisian, dan dia berani datang Bapak Ibu, dan dia membawa semua buku-bukunya sebagai bukti bahwa memang benar ya kejadiannya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Buya Sakur ini saya apresiasi. Dan tadi dia mengatakan bahwa saat ini kebencian terhadap kekristenan itu semakin membara.
Dan saya mau katakan bahwa itu semuanya benar. Apa yang kita rasakan selama ini ya sungguh menyedihkan dan menyakitkan sekali. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita ya melihat ke belakang atau akhir-akhir ini, ketika kita beribadah ada saja orang yang mengganggu. Ketika kita mau membangun gereja, itu izinnya dipersulit Bapak Ibu. Ya, susah untuk mendapatkan izinnya. Ya, dan bahkan Bapak Ibu ketika gedungnya sudah berdiri, ada saja orang yang tidak suka. Ya, mereka membakar, mereka merobohkan dan merusak. Ini sungguh miris sekali. Ya, tetapi apalah daya kita sebagai kaum minoritas di negara Konoha ini, ya, tentunya keadilan itu sulit didapatkan ya oleh kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tugas kita hanya bisa mendoakan mereka agar mereka diberikan Roh Kudus ya oleh Tuhan, dijamah kiranya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang oleh Tuhan, kita mengingat ya ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib, dia mengatakan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya terus berdoa juga Bapak Ibu, dan kita harus berdoa mendoakan orang ini ya supaya mereka sadar bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Apa yang mereka lakukan selama ini sudah jauh dari perintah-perintah Allah. Ya, sudah jauh dari firman Allah. Dan tentunya kita hanya berharap bahwa pembalasan itu hanya ada pada Tuhan. Sebagai manusia tentunya kita tidak bisa ya melakukan pembalasan atau melawan mereka. Tapi kita percaya bahwa Allah lah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang akan membalas semua kejahatan-kejahatan mereka. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya terus terang bahwa Ki Hajar Sakur ini adalah seorang yang sangat cerdas, seorang sangat jenius, dan saya suka dengan gaya beliau. Terus bahwa sebuah kebenaran itu harus diungkapkan, tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, apa yang menjadi kebenaran itu harus diungkapkan supaya orang mengerti dan paham. Ya, ini satu keajaiban. Ya, dari Ki Hajar Sakur ini saya suka. Dia cerdas. Ya, ilmunya sangat baik sekali tentang agama Islam. Ya, tetapi ada saja orang yang tidak suka dengan beliau ini. Ya, mereka tidak suka karena sering sekali ya Profesor Ki Hajar Sakur ini membongkar semua ya tentang keislaman itu, baik itu tafsir maupun isi Al-Quran atau sejarah-sejarah kelam Islam. Ya, sungguh luar biasa sekali, kiranya diberikan kesehatan terus ya. Kita berdoa biarlah beliau ini menjadi pewarta kebenaran yang sejati. Ya, biarlah semua paham apa yang ditutupi oleh para penceramah selama ini. Ya, biarlah Ki Hajar Sakur ini menjadi jembatan bagi saudara kita yang masih belum mengerti dan belum paham. Biarlah kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, karena kita percaya bahwa hanyalah kebenaran yang bisa mematahkan semua kebohongan-kebohongan yang ditutupi selama ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.